Kabar duka datang dari Rusia. Tokoh yang berperan besar dalam mengakhiri Perang Dingin sekaligus ex-pemimpin Uni Soviet terakhir, Mikhail Gorbachev meninggal dunia pada Selasa 30 Agustus 2022. Di mata negara barat, Gorbachev kerap dipuja-puji karena dianggap memperjuangkan kebebasan dan kedamaian dunia. Namun di sisi lain, ia juga dibenci karena dinilai sebagai orang paling bertanggung jawab atas bubarnya Uni Soviet pada 25 Desember 1991. Lantas, apa sebetulnya yang dilakukan Gorbachev untuk Uni Soviet? Lahir pada 2 Maret 1931 di sebuah desa terpencil, Gorbachev merupakan lulusan sarjana hukum di kampus bergengsi Rusia, Moscow State University. Ia kemudian melanjutkan studi magisternya di Stavropol Agriculture Institute. Langkahnya di ranah politik dimulai pada tahun 1952. Itu terjadi saat ia lulus dari studi magisternya dan bergabung dengan Partai Komunis Uni Soviet. Seiring berjalannya waktu, ia dilantik menjadi anggota Komite Sentral pada tahun 1971. Karirnya terus moncer menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis sejak tahun 1985. Gorbachev lalu menorehkan sejarah dalam ideologi konservatif Uni Soviet. Kala itu, ia memperkenalkan gerakan politik Glasnost dan Perestroika. Glasnost merupakan kebijakan tentang kebebasan berpendapat dan berdiskusi. Selama ini kebebasan untuk membicarakan isu-isu sosial dan politik dibatasi. Sementara itu, Perestroika memiliki makna kebijakan reformasi politik dan ekonomi. Di tangan Gorbachev, kebijakan perencanaan sentral mulai dihapus. Swasta pun akhirnya diperbolehkan melakukan investasi bisnis. Pada 1989, roti gandum hitam Uni Soviet bahkan mulai dijual di pusat perbelanjaan di New York, Amerika Serikat. Pengaruh peraih Nobel perdamaian itu pun lalu semakin meluas ketika ia terpilih menjadi pemimpin Uni Soviet sejak tahun 1990. Но и с надеждой, с верой в вас, вашу мудрость и силу духа. Pada 25 Desember 1991, Gorbachev muncul melalui siaran di televisi. Ia lalu mengumumkan kematian Uni Soviet. Keputusan tersebut tak lepas dari ketidakstabilan politik. Kebijakan Gorbachev selama ini justru mendorong sebagian wilayahnya mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara baru.